Pangula, petani yang bangkit dari keterpurukan. Di sebuah desa yang subur di pinggiran perbukitan, hiduplah seorang petani bernama Pangula. Hidupnya sederhana, tetapi ia memiliki kebanggaan tersendiri terhadap tanahnya. Di samping rumahnya, tumbuh sebatang cabai yang begitu subur. Setiap kali melihatnya, Pangula merasa harapan itu masih ada. Pangula pun bertekad memperluas usahanya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia membeli lahan seluas 1 hektar untuk menanam cabai. Ia membayangkan panennya akan berlimpah dan hidupnya berubah lebih baik. Namun, kenyataan tak semanis impian. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, hasilnya jauh dari yang diharapkan. Tanaman cabainya banyak yang mati, terserang hama, dan tanahnya ternyata tidak cocok. Uang habis, hutang bertambah, dan Pangula pun tenggelam dalam keputusasaan. Hatinya semakin hancur. Ia mulai menghabiskan malam dengan tuak untuk melupakan kegagalannya. Sore itu, sepulang dari ladang, ia mabuk berat. Langkahnya gontai, pikirannya kosong. Di tepi sungai, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Saat itu, seorang pemuda bernama Aisois, seorang mahasiswa yang sedang magang di desa itu, kebetulan melewati sungai. Ia melihat Pangula tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Aisois menolongnya, membopongnya ke rumah dan menunggunya sadar. Pagi harinya, Pangula terbangun dengan kepala berat. Ia menatap pemuda di sampingnya yang tersenyum ramah. "Siapa kau?" tanyanya lirih. "Aku Aisois, mahasiswa pertanian. Aku melihatmu pingsan di sungai, jadi kubawa ke rumahmu," jawab Aisois. Malu bukan kepalang, Pangula menyadari betapa ia telah kehilangan kendali. Dengan berat hati, ia menceritakan kegagalannya. Aisois mendengarkan dengan sabar dan berkata, "Mungkin ada yang salah dengan metode penanamanmu. Bolehkah aku melihat ladangmu?" Pangula mengangguk, dan keesokan harinya mereka pergi ke ladang. Aisois mulai menganalisis tanah, pola tanam, dan kondisi tanaman. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan kesalahan-kesalahan Pangula dan bagaimana cara memperbaikinya. "Menggunakan benih unggul itu penting," kata Aisois. "Pastikan memilih benih tahan penyakit dan cocok dengan kondisi tanah di sini. Lalu, tanah ini terlalu keras dan tidak subur. Kita perlu mencampurkannya dengan pupuk kandang dan sekam bakar agar lebih gembur," lanjutnya sambil mengambil segenggam tanah. Pangula mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa seperti menemukan harapan baru. Mereka pun mulai bekerja bersama. Aisois mengajarkan cara merendam benih sebelum ditanam agar lebih cepat tumbuh. Mereka menyiapkan bedengan yang baik agar air tidak menggenang dan memastikan petanah sesuai dengan kebutuhan cabai. Pangula mulai memahami bahwa pertanian bukan sekadar menanam, tetapi ada ilmu di baliknya. Hari demi hari, ladang Pangula mulai menunjukkan perubahan. Tanaman cabainya tumbuh lebih sehat, hijau, dan subur. Ia belajar pentingnya pemupukan terjadwal, penyiraman yang tepat, dan pemangkasan daun tua. Saat melihat hasil kerja kerasnya mulai membuahkan hasil, semangat Pangula kembali menyala. "Aku tak pernah menyangka bahwa kesalahanku selama ini bisa diperbaiki dengan ilmu," katanya penuh kagum. Tak hanya membantu Pangula, Aisois juga mendapat banyak pelajaran dari petani-petani desa itu. Mereka saling bertukar ilmu, dan ikatan mereka semakin erat. Saat masa magangnya berakhir, Pangula merasa kehilangan. Ia meminta nomor telepon Aisois dan berjanji akan terus berkonsultasi. Sebagai tanda terima kasih, ia membantu biaya kuliah Aisois agar bisa menyelesaikan pendidikannya. Beberapa tahun berlalu, Pangula kini menjadi petani sukses. Cabai yang ia tanam laku keras di pasar, bahkan diekspor ke kota-kota besar. Ia dikenal sebagai petani miliarder di desanya. Suatu hari, Aisois kembali ke desa dengan membawa kabar bahagia. Ia telah lulus dan berniat menetap di desa itu. Tak hanya itu, ia juga menemukan tambatan hati, Lasma Roham, putri Pangula yang cantik dan cerdas. Pangula sangat terharu. "Kau telah mengubah hidupku, Aisois. Sekarang, kau juga akan menjadi bagian dari keluargaku," katanya sambil menepuk bahu pemuda itu. Pernikahan Aisois dan Lasma Roham berlangsung meriah. Pangula tersenyum bangga melihat putrinya menikah dengan seseorang yang telah mengubah hidupnya. Dari sebatang cabai di samping rumah hingga ladang luas yang subur,
Ia menyadari bahwa ilmu dan kerja keras adalah kunci keberhasilan sejati.